Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Amma ba'd. Wonten setunggalipun criyos yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kana Yahudi fis Sam. Dulu pernah ada seorang Yahudi di negeri Sam. Qara'a Taurat fi yaumis sabti. Dia membaca kitab Taurat di setiap hari Sabtu. Wa nasaruha fanadhur fi wajadana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sifatahu fi arba'ati mawadiyah. Orang Yahudi niku cara jenengan nggih nasrul ilmi. Dia membacakan kitab Taurat dan menemukan di dalam kitab Taurat itu sifat-sifat atau karakter baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ia membaca dan menemukannya, karakter Rasulullah ditemukan 4 tempat. Karena orang Yahudi ini hasud kepada baginda Nabi, kemudian lembaran-lembaran kertasnya disobek, dipotong, disobek-sobek. Kemudian cara jenengan di pengajian. Kemudian di Sabtu yang kedua dia membacanya lagi, justru ia menemukan 8 tempat. Ada 8 karakter yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Kemudian mengulangi lagi, dipotongnya dan dirobek-robek. Wasfi sabtis salis. Kemudian di giliran atau pengajian Sabtu yang ketiga, ia menemukan 3 kali lipat. Yang pertama 4, di Sabtu yang kedua 8, di Sabtu yang ketiga 12. Dia berpikir, kalau ini saya potong, kemudian saya robek-robek, nanti kitab Taurat semuanya berisi karakter Rasulullah sallallahu, berisi karakter Nabi Muhammad, ya, berisi karakter Muhammad. Saat itu dia belum Islam. Dia cuma berpikir, kenapa? Di Sabtu yang pertama saya baca ada 4, di Sabtu yang kedua malah menjadi 8, di Sabtu yang ketiga malah menjadi 12. Dia mendapatkan ilham, kalau saya robek-robek semuanya, kalau saya yang 12 ini robek, mungkin Sabtu 8 menjadi 16, Sabtu 8 lagi menjadi 20, dan terus menerus. Kemudian ia bertanya kepada orang-orang Yahudi yang lain tentang siapa Muhammad itu. Belum Nabi. Orang-orang Yahudi yang lain mengatakan, huwa kadzdzab, khairul laka ala tarahu wa la yaraka. Muhammad itu kadzdzab, pendusta. Sebaiknya kamu jangan bertemu. Sebaiknya kamu jangan melihat dia dan dia pun jangan melihat kamu. Tapi orang Yahudi yang membaca kitab Taurat dan ia menyebarkan ilmu itu menjawab, bihaqqi nurati bihaqqi Taurati Musa latam nauni min ru'yatihi lam tamnauni min ziyaratihi. Bukan ru'yatihi, maknanya sama. Dengan hak kitab Tauratnya Nabi Musa, jangan kau halang-halangi aku untuk bertemu dengan Rasulullah, dengan Muhammad saat itu. Fa'adzinu lahu farokiba. Kemudian para sahabat-sahabatnya pun mengiringi mereka. Dan mereka menaik kendaraan. Saat itu bisa onta, bisa kuda, bisa bihol.
Tapi Ibnu Abbas tidak menjelaskan, cuma dia menumpaki kendaraannya dan ia berjalan dalam perjalanan yang panjang di waktu malam, di waktu siang. Falamma dana minal madinati kana awwaluman istaqbalahu Salman. Awal ia mendekati ke negeri Madinah karena Nabi Muhammad sudah hijrah dan dia pun membacanya setelah Nabi hijrah. Orang yang pertama kali bertemu dengan dia adalah Salman Al-Farisi. Wa kana hasanul wajhi. Salman ini gagah orangnya. Fadhona annahu Muhammad. Orang Yahudi ini mengira bahwa Salman ini adalah Muhammad karena perilakunya, karakternya sudah mirip dengan baginda Nabi. Wa kana qad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu salasati ayyam. Padahal baginda Nabi Muhammad telah kembali ke hadratul Rasulullah, ke hadratul Qudsiyah Allah Subhanahu Rabbil Izzati salah satu ayam 3 hari yang lampau. Nabi telah meninggal. Salman Al-Farisi dikira oleh orang Yahudi adalah Nabi. Fabaka Salman. Kemudian Salman matanya mengeluarkan air dan berderai di pipinya, berseok-seok terus menerus berjatuhan ke bumi. Faqala ana abduh. Kemudian Salman itu berkata, saya bukan baginda Muhammad, saya adalah hambanya. Qala aina huwa. Yahudi itu kemudian bertanya, di mana Muhammad? Fatafakkara Salman. Wa qala in qultu annahu mata yarji wa in qultu annahu hayyun akunu kadzaban. Salman berkata dalam hatinya, jika aku menjawabnya Nabi Muhammad telah pulang ke haribaan Allah, orang Yahudi ini pun akan pulang ke negerinya. Tapi jika aku berkata Nabi Muhammad masih hidup, maka aku mendustai baginda Nabi. Faqala lahu ta'ala mangi hatta nadkhulan ala ashabih. Kemudian Salman berkata kepada Yahudi, ayo ikuti aku. Sampai kemudian Salman dan Yahudi itu masuk ke para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhula al-masjid wa ashabu kullu mahzun. Kemudian orang Yahudi itu masuk ke dalam masjid dan para sahabat-sahabat Nabi semuanya dalam kondisi bergabung. Kemudian Yahudi berkata, faqala Yahudi berkata, assalamu alayka ya Muhammad, dhannan annahu fihim. Yahudi itu pun mengucapkan salam, assalamu alayka ya Muhammad, assalamu alayka wahai Muhammad, karena Yahudi mengira bahwa baginda ada di dalam para sahabat itu. Fahaja al-buka'u minal ashab. Para sahabat-sahabat kemudian kembali karena Yahudi itu menggugah tangis para sahabat, menyuruhkan suaranya dengan mengguguk. Para sahabat mengguguk semuanya. Wa qalu man anta laqad jadatta jarrohatana. Para sahabat bertanya, siapa engkau? Engkau kembali nganyar-nganyari tatu kami. La'allaka gharib. Apakah engkau orang asing? Para sahabat tentu dengan kematian, dengan wafatnya baginda Nabi, ini sangat pedih. Tapi orang Yahudi ini menambah kepedihannya. Amma alimta annahu mata mundu salasata ayyam. Tahukah engkau baginda Nabi Muhammad telah wafat 3 hari yang lalu? Wa soha wa qula wa hazana wa ya safari ya laita ummi lam talitni wa ya laitaha waladatni walam aqra at-taurata. Orang Yahudi pun menjerit, celaka, sia-sia perjalananku. Kalaulah ibuku tidak melahirkan aku, atau kalaulah ibuku melahirkanku, tetapi aku tidak membaca Taurat. Fa idza qara'tuha lam ajid na'tahu wa idza wajadtuhu laitani ra'aitu. Ataupun
kalaulah Tuhanku menakdirkan aku membaca Taurat dan aku tidak menemukan karakter-karakter Rasulullah, ataulah kalaulah aku membaca kitab Taurat kemudian aku bisa melihat orang yang namanya Muhammad, kemudian Yahudi itu pun terisak-isak menangis. Faqala Aliyun huna yasifuli natahu. Kemudian orang Yahudi mengatakan atau bertanya, adakah sahabat Ali, adakah Ali di tempat ini yang bisa memberikan keterangan tentang karakter-karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faqala na'am. Kemudian Ali mengatakan iya. Orang Yahudi bertanya, qala masmuk, siapa namamu? Ngali pun menjawab, namaku Ngali. Orang Yahudi bertanya, ini wajatusmak fit Taurat, aku menemukan namamu sahabat Ali di dalam kitab Taurat. Kemudian Ngali pun menjawab, faqala kana Rasulullah la tawilan wala qasiran mutawiru ra'si wadihal jabbain adngajal ainain azzajal hajibain idza dohika kharaja an-nur min sanahu da masrobatin sayyidil kaffain ahmad al-qaddamain azimil masyas bainal kafataini khatimun nubuwah. Kemudian sahabat Ali menjelaskan tentang sifat-sifat kepribadian jisim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Muhammad itu tidak tinggi, juga tidak pendek. Baginda Muhammad bundar kepalanya, jembar pilingannya, banget hitam, ya, atau sangat hitam, sangat hitam matanya, mata yang itu yang bundar-bundar dalam ada putih-putihnya, sangat hitam matanya, alisnya laksana tanggal 1. Baginda Nabi Muhammad apabila tersenyum maka keluar cahaya dari gigi-giginya. Baginda Muhammad juga punya rambut di dalam dadanya. Baginda Nabi Muhammad juga tebal efek-efeknya dan dekok telapak kakinya. Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam azimus masyas, besar atun-atunnya, dan terdapat cap baina katifaihi, di antara walikat atau pundak kedua baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khatimun nubuwah, ada cap kenabian. Wa qala sodakta, orang Yahudi setelah mendengarkan sifat-sifat atau bentuk-bentuk tubuh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, sodakta ya Ali, engkau benar ya Ali, seperti itulah sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fit Taurat, di dalam kitab Taurat. Kemudian Yahudi itu pun menanyakan, apakah masih ada baju Rasulullah? Saya ingin menciumnya. Sahabat Ngali pun menjawabnya, naam, masih ada. Idhab ya Salman, wahai Salman, pergilah kepada istriku Fatimah dan berkatalah kepadanya, aku diutus oleh Ali untuk meminta jubah ayahmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman pun pergi ke pintu Fatimah, dan Salman pun berkata, wahai pintu keagungan para nabi, wahai pintu perhiasan para wali. Hasan dan Husain pun menangis. Kemudian Hasan dan Husain. Kemudian Salman pun menduduk pintunya. Fatimah pun berkata, siapa yang menduduk pintu? Siapa yang menduduk pintu anak yatim? Kemudian Salman berkata, saya Salman. Dan Salman memberikan kabar kepada Fatimah tentang tentang keadaannya, tentang kehadirannya.
diutus oleh sahabat Ali. Fabakat Fatimah pun menangis. Wa qalat man dalladhi yalbisu jubbata abi faqassa alai al-qisah fa akhrajat al-jubah. Kemudian ia pun memberikan jubah ayahnya dan menceritakan tentang jubah itu, dan ia mengeluarkan dan ia telah menjarum jubah itu. Ada 7 tempat jaruman. Ini jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia jarum dengan pelepah korma. Fa akhadha Aliun wa sammaha. Kemudian jubah itu dibawa oleh Salman dan diberikan kepada Ali, dan Ali menciumnya. Summa sahabat, kemudian sahabat menciumnya. Sahabat pun mengambil berkah dengan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada yang mengatakan bahwa mengalap berkah itu adalah syirik. Ini jelas sahabat-sahabat Nabi semuanya mengalap berkah dengan mencium jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian summa akhadha al-yahudi wa sammaha. Kemudian Yahudi menerima jubah itu dan menciumnya. Faqala ma ajabu hadhi ra'iha. Yahudi itu berkata, apa yang membuat wangi ini jubah? Kemudian Yahudi berdiri ila kubri, kepada kuburan baginda Nabi. Farofanga sautah, farofanga ra'sahu ila sama. Yahudi mengangkat mukanya ke arah langit. Dan Yahudi berkata, asyhadu ya Rabbi annaka wahidun ahadun fardun somadun. Wasyhadu anna sahibah hadal qabri rasuluka wa habibuka wa sadaqtuhu bima qala Allahumma inni in qabilta islami faqbid ruhi as-sa'adah. Kemudian Yahudi bersahadat, engkaulah ya Allah Tuhanku yang satu, yang somad, yang menjadi sandaran, dan aku bersaksi bahwa sahibu hadal qabri, orang yang tertanam di dalam kuburan ini adalah utusanmu, kekasihmu, dan aku membenarkan apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika engkau terima Islamku, faqbid ruhi as-sa'adah, maka cabutlah nyawaku hari ini. Fakhurra mayitan. Kemudian Yahudi itu pun terjungkal dalam posisi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi Islam. Fakhusalahu Aliun wa dafanahu fil baqi rahimahullahu ta'ala. Dan kemudian Ali mengurusi jenazahnya dan memendamnya Yahudi itu di dalam makum baqi. Artinya dia sudah dalam kondisi muslim rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah menghasihi Yahudi wa hasaruna fi zumratas solihin, dan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengumpulkan kita semua dan orang Yahudi yang telah masuk Islam fi zumratis solihin, pada kelompok-kelompok orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin.